dengan harapan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM, sehingga target pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Sijunjung dapat tercapai. Program pendidikan nonformal diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara dan putus sekolah. Termasuk juga masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal. Kualitas pembangunan sumber daya manusia suatu daerah diukur dengan pendekatan angka indeks pembangunan manusia, IPM. Penghitungan IPM meliputi komponen 1. Usia harapan hidup, 2. Harapan lama sekolah, 3. Rata-rata lama sekolah, dan 4. Pengeluaran real per kapita. IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2022 baru mencapai angka 68,69, dengan angka harapan lama sekolah 12,64 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,3 tahun. Yang menyebabkan belum maksimal masyarakat ikut di pendidikan non-formal salah satunya adalah selama ini PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam merekrut calon warga belajar itu hanya sendiri gitu. Mati-matian PKBM-nya mencari calon warga belajar. Nah, maka tentu harus ada yang selama ini belum dilakukan, itu adalah gerakan secara bersama-sama kolaboratif di antara perangkat daerah. Upaya kita adalah dengan meningkatkan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nah, kegiatan ini tentu kita butuh kolaborasi dengan seluruh stakeholder, terkhusus dengan perangkat daerah, mengkolaborasikan pemberian life skill, pemberian inovasi baru supaya masyarakat kita mau meningkatkan tingkat pendidikan. Nah, dengan kolaborasi ini, kami yakin ini proyek perubahan yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, bagaimana menggabungkan seluruh kegiatan di perangkat daerah berkolaborasi. Nah, masyarakat yang dapat bantuan itu kita wajibkan, bahkan kita sarankan untuk bisa mengikuti life skill ini dan berbonus dia nanti dengan mendapatkan ijazah kesetaraan. Nah, mudah-mudahan ini program inovasi yang sangat kita butuhkan dalam rangka percepatan Kabupaten Sijunjung mengejar ketertinggalan IPM kita, dua komponen yaitu angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah yang adanya itu di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan segera dilaksanakan dan proyek perubahan ini menjadi prioritas bagi kami di masa kepemimpinan yang sangat singkat ini dengan Pak Wakil Bupati hanya 3 tahun 6 bulan. Dan inovasi ini kami yakin ini menjadi inovasi salah satu yang terbaik nanti yang bisa mengangkat IPM kita untuk bisa lebih tinggi lagi di level Sumatera Barat, dan tentu ini menjadi kinerja kami sebagai kepala daerah dengan Pak Wakil. Sukseskan inovasi daerah. Kami berharap dengan adanya inovasi daerah ini dapat meningkatkan kreativitas masyarakat demi Sijunjung maju, Sijunjung jaya. Nah, berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Strategi kolaborasi perangkat daerah dan komunitas dalam pendidikan kesetaraan ini adalah terobosan dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia, terutama pada indikator angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Insya Allah, proyek perubahan ini akan membantu semua pihak untuk berkomitmen menjadikan Kabupaten Sijunjung maju, jaya, adil, dan sejahtera. Jadi kalau memang konsepnya kolaborasi lintas kementerian lembaga kalau di pusat begitu ya, atau kalau di daerah
lintas satker atau lintas organisasi, saya rasa ini peluangnya sangat-sangat terbuka Bapak. Kelembagaan lain yang bisa kita kolaborasikan itu sangat terbuka sekali peluangnya, dan Masya Allah ini sangat menjadi potensi yang luar biasa. Itu kita saling berkolaborasi. Nah, contoh saja tadi ketika ada gapokan, ada komunitas-komunitas yang sifatnya parsial ya, kalau boleh dibilang gitu ya. Mereka menyelenggarakan kegiatannya secara parsial, tapi di non formal itu ternyata bisa ditangkap dalam satu bentuk pembelajaran. Pendidikan kesetaraan melalui kolaborasi perangkat daerah dan komunitas ini minimal ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama, ini harus dibuat payung hukumnya atau diregulasikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan peran perangkat daerah melalui kemitraan. Nah, nanti harus sampai menjadi sebuah perjanjian kerjasama. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada pengayaan kurikulum yang sifatnya adalah peningkatan kompetensi dan kecakapan atau life skill. Kemudian yang terakhir, tentu harus ada penguatan PKBM itu sendiri dari sisi dukungan anggaran pemerintah daerah melalui tentu saja Dinas Pendidikan dan